Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Nugroho. Saya mahasiswa UBSI dari program studi ilmu komputer. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan memberikan sedikit resensi atau review terhadap sebuah buku. Buku ini berjudul Stop Overthinking. Buku ini ditulis oleh Nick Trenton, diterbitkan oleh Buana Ilmu Komputer. Tebal buku ini berjumlah 204 halaman. Buku ini dirilis pada 7 Desember 2022. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa seseorang mungkin terlalu memikirkan masalah, terlalu banyak merenungkan problematika yang ada, sehingga membuat seseorang merasa tidak nyaman. Trenton berpendapat bahwa seseorang dapat berhenti berpikir berlebihan dengan cara menerapkan keterampilan dalam manajemen stres dan mengganti kebiasaan berpikir negatif dengan kerangka mental positif. Pada buku ini ditawarkan berbagai teknik untuk manajemen stres, untuk membantu seseorang agar dapat fokus pada masa kini serta menjalani kehidupan yang produktif dengan dorongan dari tindakan serta kendali, bukan berdasarkan rasa khawatir yang tidak henti. Pada bab pertama dalam buku ini dimulai dengan penulis memberitahu kita bahwa berpikir berlebihan tidak berarti terlalu banyak. Penulis menjelaskan bahwa overthinking adalah ketika proses berpikir kita tidak terkendali, menempatkan naluri kognitif kita secara berlebihan, yaitu overthinking. Trenton menjelaskan bahwa bersikap analitis, mengevaluasi, dan khawatir merenung bukanlah kualitas yang buruk, namun beberapa di antaranya menjadi buruk jika membuat kita berpikir berlebihan. Terlalu banyak berpikir bisa menimbulkan rasa cemas dan rasa cemas tersebut mempunyai dua penyebab utama. Yang pertama genetika dan juga lingkungan. Ketika kita hidup di lingkungan yang penuh dengan stres yang tidak sehat, kita dapat mengembangkan emosi kecemasan kita. Pada bagian bab kedua di buku ini dijelaskan beberapa teknik cara melawan overthinking akibat stres. Yang pertama menggunakan metode 4A, yaitu avoid, alter, adapt, and accept. Metode 4A ini dipraktikkan dengan cara menghindari apa yang tidak bisa kita kendalikan, mengubah pemicu stres, beradaptasi terhadap stres, dan menerima segala kemungkinan yang terjadi. Pada bab ketiga dijelaskan bagaimana kita dapat mengatur waktu kita dan masukan kita. Ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama kecemasan adalah buruknya manajemen waktu. Hal ini karena kita mengutamakan hal-hal yang tidak penting dan hal-hal yang membuat kita sengsara. Hal ini menghalangi kita untuk bersantai ketika diperlukan, untuk mengatur waktu kita dengan baik. Pada bab ini membahas beberapa teknik yang harus diikuti, yaitu metode pemrosesan masukan Allen, di mana masukan merupakan rangsangan eksternal. Kita perlu belajar bagaimana menerima lebih banyak dan menganalisa rangsangan. Ini yang sebenarnya merupakan hal-hal yang dapat menyita waktu kita, seperti email, panggilan, dan lain-lain. Setelah itu, kami membuat rencana dan memprioritaskan hal yang paling penting dibandingkan yang kurang penting. Teknik lainnya adalah menetapkan tujuan SMART. SMART di sini adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Di bagian bab keempat dijelaskan cara menemukan Zen instan. Zen di sini mengacu pada ketenangan. Kecemasan bisa menjadi tak tertahankan dan mengancam serta lepas kendali. Cara terbaik untuk mengatasinya biasanya dengan mengurangi tingkat stres. Anda dengan mengikuti beberapa teknik terkenal. Teknik yang pertama adalah pelatihan antigenik yang membantu Anda mengendalikan emosi setelah 6 latihan berbeda. Di teknik kedua disebut sebagai citra terbimbing. Di sini Anda diharuskan mencari posisi yang nyaman, pikiran
tempat yang terlibat dengan panca indera Anda dengan cara menyenangkan dan merangsang. Pastikan tempat tersebut membuat Anda menjadi lebih rileks dalam posisi tersebut. Pada bab kelima menjelaskan akan perlunya memperbaiki pola pikir. Berada dalam pola pikir negatif menyebabkan banyak kecemasan. Namun, dalam penggunaan terapi perilaku kognitif, kita dapat mengidentifikasi pola pikir ini dan menggantinya dengan pola pikir positif. Melakukan hal ini tidak hanya akan mengubah cara berpikir Anda, tetapi juga akan meningkatkan kesehatan mental Anda. Untuk melakukan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi berbagai distorsi kognitif yang Anda biarkan muncul dalam pikiran Anda. Beberapa distorsi ini dapat berupa pola pikir hitam putih di mana Anda memikirkan hal-hal secara ekstrim. Dalam keadaan pikiran ini, ada sesuatu yang sangat baik atau buruk, bukan di antara keduanya. Cara lain untuk memulihkan pikiran kita adalah dengan menyadari apa yang kita fokuskan, berfokus pada hal yang buruk dapat membuat kita memutarbalikkan cara berpikir dan mempengaruhi realitas. Di bab ke-6 ini dimulai dengan melihat sikap baru dan mengatur emosi. Bab ini membahas bagaimana kita menggunakan beberapa teknik untuk mempertahankan kebiasaan baik kita yang baru. Beberapa teknik dalam hidup ini berfokus pada apa yang Anda kendalikan dan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Sikap ini membantu Anda menghindari pemikiran yang tidak perlu mengenai apa yang dilakukan YouTube channel jika Anda memiliki ini dan dapat melakukan itu atau dapat mengendalikannya. Ini membantu menyalurkan pikiran Anda dalam jangkauan Anda. Pada bab ini didorong untuk hidup di masa sekarang dan bukan masa depan. Ini adalah cara yang baik untuk mengatakan rencana untuk masa depan tetapi menikmati masa kini. Selalu bekerja menuju masa depan, jadi jangan tinggalkan masa kini demi masa depan yang Anda tidak tahu apa yang ada di depannya. Kesimpulannya, setelah saya membaca buku ini, saya merasa mendapatkan beberapa wawasan baru tentang mengenal diri dan cara untuk tidak berpikir berlebihan. Pemaparan materi dalam buku ini tersampaikan dengan sangat baik oleh penulis. Ketika saya membaca, seolah-olah buku ini berbicara dengan diri saya sendiri dan membuat saya dapat menerima dengan baik materi. Dalam buku ini, di masing-masing babnya memiliki kesan tersendiri dan membuat kita tersadar bahwa kita terlalu banyak memikirkan apa yang terjadi ke depannya, sehingga membuat kita hilang fokus terhadap apa yang sekarang sedang terjadi. Sekian resensi atau review buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.